Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal 13, mulai ayat 1 sampai 20. Tetapi tema utamanya adalah Yohanes pasal 13 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saya ulangi. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Siapa yang ingin berbahagia? Semua ingin berbahagia. Amin. Kalau kamu tahu semua ini, Yesus katakan, kamu berbahagia ketika kamu melakukannya. Yang berbahagia itu adalah kita. Kita ini siapa? Kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita dibentuk dari tanah. Di dalam tubuh kita ada jantung, ada hati, ada otak. Semuanya berbentuk daging. Tetapi daging ini tidak berguna kalau tidak ada darah. Darah inilah yang membuat pergerakan tubuh kita. Tapi pergerakan darah itu tidak akan dimulai kalau tidak ada napas. Ketika Allah menghembuskan napas kepada Adam, mulai ketika itu juga peredaran darahnya mengalir. Sehingga jantung, hati, otak, semua saraf langsung hidup. Sehingga manusia itu disebut makhluk hidup. Hidup kita, hidup Adam itu adalah ciptaan. Ditopang oleh darah yang diberikan. Darah itu tidak menetap pada jantung, tidak menetap pada otak, tidak menetap pada organ lain, tapi dia terus mengalir. Masuk ke jantung, dipompa keluar lagi, masuk terus. Sehingga kita menjadi makhluk hidup. Karena kita hidup, mulailah terasa lapar. Terasa haus, sehingga kita kemudian makan dan minum. Kita menjadi ciptaan yang hidup. Ketika manusia itu mulai makan dan minum, apakah dia sudah mulai merasa berbahagia? Yang dia rasakan adalah ketika lapar, dia menjadi kenyang. Ketika dia haus, minum, dahaganya hilang. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mulai matanya memandang. Tuhan berkata, berilah nama kepada hewan yang engkau lihat. Dia mulai mendengar suara-suara lain. Dia mulai berpikir, kok suara burung dengan suara sapi beda ya? Dia mulai merasakan Tuhan memberi makan. Buah boleh dimakan, daging boleh dimakan. Kok beda ya? Perasaan menikmati makanan, perasaan mulai bagaimana tiupan angin itu dirasakan,
perasaan bagaimana air itu dingin atau panas, perasaan ketika letih, lesu, dan bersemangat, itu namanya jiwa. Tapi ketika tubuh ini berhenti bergerak, tidak merasakan apapun. Jiwa itu muncul pada kita ketika organ tubuh ini yang diciptakan ini hidup dan bergerak. Maka jiwa mengikuti. Ketika Bapak Ibu tidur, tiba-tiba bermimpi. Itu yang mimpi adalah ada jiwa. Ketika mimpimu membangunkan engkau bisa terkejut. Engkau bisa takut. Mimpi buruk, mimpi menyenangkan. Itu adalah jiwa. Jiwa itu lahir ketika manusia itu hidup. Kenapa bisa begitu? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yang segambar dengan Allah adalah jiwanya. Tubuh ini kalau kena api panas terasa. Tapi kenapa kalau mendengar dari telinga sesuatu yang tidak menyenangkan, hati ini terasa sakit? Coba bawa ketika engkau sakit hati, periksa ke dokter. Dokter bilang, hatimu baik-baik saja. Tapi hati saya sakit, Dok. Kenapa? Saya diremehkan. Dokternya balik berpikir, jangan-jangan saya yang sakit jiwa, pasiennya malah sehat. Jiwa itu bisa sakit. Jiwa kita bisa merasa ditolak. Jiwa kita bisa merasa diterima. Tapi daging tidak. Karena yang segambar dengan Allah adalah jiwa kita. Dunia akan berkata, jiwa itu adalah seperti roh. Bukan. Jiwa itu adalah hasil ciptaan. Karena dia segambar dengan Allah, maka jiwa itu menjadi kekal. Sebab itu Allah berkata, takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh maupun jiwamu. Tubuhmu dibunuh dan akan menjadi tanah, jiwamu kalau engkau menolak Allah, menolak Yesus, akan masuk neraka. Itu bedanya. Sekarang, kepada tubuh yang hidup dan bergerak, bergantung kepada darah, dan dimulai dengan napas Allah, dia mulai merasakan bagaimana hidup, jiwanya mulai menerima. Jiwanya mulai menanggapi. Baik itu menerima maupun memberontak. Jiwa ini seperti tubuh ini, Bapak Ibu, murni alamiah. Tidak berdosa. Murni. Dosanya datang dari mana? Ketika jiwa bertumbuh dan berkembang, maka mulai muncul bahwa ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mencari makanan, mencari minuman, membuat perlindungan, mempertahankan diri, memperjuangkan keinginannya. Kalau sekarang di Taman Eden itu misalnya ada buah anggur, petik langsung makan. Tapi ada juga buah kelapa, tinggi. Berpikir secara logika kita sekarang. Adam kalau nggak menyuruh monyet naik ke atas petik kelapa, mungkin Adam naik sendiri pohon kelapa itu. Sudah menikmati pohon kelapa, lihat lagi duren. Buah berduri. Kalau kelapa nggak ada baunya, tapi duren ada baunya. Apa yang menjadi pengalaman karena penciuman, apa yang menjadi pengalaman karena penglihatan, apa yang kemudian menjadi pengalaman karena mendengar sesuatu yang baru, ini menjadi tumbuh keinginan-keinginan kita. Itu adalah keinginan alami. Tetapi ketika
keinginan yang bebas Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati semua ciptaan itu, datang lewat penggoda. Dia tahu Adam penuh dengan keinginan. Iblis juga tahu bahwa Hawa penuh dengan keinginan. Segala hal baru. Maka mulailah iblis berkata, tentu Tuhan mengatakan kalau engkau makan buah ini engkau akan mati. Kemudian kita tahu apa yang terjadi. Dorongan daripada jiwa ini untuk mencoba sesuatu yang baru membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi tubuh kita, di mana jiwa berkuasa atas kita, itu murni, tidak berdosa. Tapi dosa itu datang ketika keinginan kita yang dikaruniai kehendak bebas, mau makan, minum apa saja, semuanya boleh engkau makan. Keinginan itu mulai melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya dosa itu karena melanggar firman Tuhan. Oleh karena yang melanggar firman Tuhan itu adalah tangan, kaki, mata, telinga, menuruti kehendak yang bukan firman Allah, kita makan, maka kita merasakan bahwa kita ini berdosa. Tubuh kita ini kotor. Kita merasa hina. Itu awalnya. Tapi dosa datangnya dari iblis. Sesungguhnya bukan diciptakan. Allah tidak menciptakan dosa dalam tubuh kita. Ciptaan awal adalah murni, hidup. Bahkan diberi gambar Allah sehingga jiwa kita bisa merasakan. Sekarang dengan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus bertanya hari ini kepada kita, apakah kamu mau berbahagia? Kalau engkau melakukannya dan tahu semua ini, kamu akan berbahagia. Kata Yesus. Kita akan lihat Bapak Ibu, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang hal ini. Tetapi dari cerita tadi, jelas bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita makan dan minum. Kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita inginkan telah terpenuhi. Kebahagiaan itu bukan karena kita bercita-cita dan cita-cita itu terpenuhi. Bukan. Sebaliknya, kalau engkau tidak bahagia, bukan oleh karena engkau kekurangan. Kalau engkau tidak bahagia, bukan oleh karena engkau tidak punya. Bukan oleh karena engkau gagal dalam cita-citamu. Bukan oleh karena engkau gagal dalam keinginanmu. Kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus maksud di sini. Yang pertama kita baca Yohanes pasal 13. Mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat kedua, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini topiknya adalah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Ayat yang pertama tadi mengatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yang pertama, sumber daripada kebahagiaan itu akan bisa kita raih seperti yang Yesus maksud. Kita tahu bahwa saatnya untuk memperoleh kebahagiaan itu beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kita yang beralih daripada dunia ini kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian?
Karena tadi awal penciptaan kita adalah diciptakan oleh Tuhan. Tapi kemudian ciptaan oleh Tuhan ini, Allah ingin melahirkan kembali. Bukan supaya diciptakan yang kedua, tetapi dilahirkan kembali oleh roh Allah. Karena roh itu kekal, barang siapa menerima roh itu, dia menjadi hidup kekal dan mendapat bagian dari Allah. Oleh sebab itu, kita yang sudah terima Yesus, sudah dilahirkan baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang secara fisik beralih dari dunia kepada Bapa. Beralih dari kehidupan fisik kepada kehidupan rohani. Seperti Yesus katakan, jikalau engkau tahu saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi muridnya, demikian pula ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Beralih dari dunia kepada Bapa, dasarnya adalah kasih. Kenapa? Karena ciptaan ini akan binasa. Dilahirkan sampai tua, mati, binasa kembali dari tanah. Tapi oleh karena kasih Allah, karena dia menciptakan supaya manusia ini segambar dan dilahirkan kembali oleh roh, maka roh Allah yang ada pada jiwa kita, itu sangat dikasihi dan disayang oleh Bapa. Karena Bapa tahu bahwa nanti kalau kita tetap di dalam daging ini akan binasa, maka dia mau kita beralih dari kepada hidup daging, hidup kepada roh. Kalau engkau tahu, ini yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya anak, pengalaman kita menjadi anak-anak, sudah terlebih dahulu kita alami sebelum anak kita. Oleh sebab itu, kalau anak kita ada banyak permintaan, ada banyak keinginan, kita sebagai orang tua pasti tidak selalu berkata iya. Pasti kadang-kadang kita menolak. Anak kita menolak juga keinginan kita. Sehingga terjadi pertentangan. Tetapi keinginan orang tua adalah, jikalau anak itu ingin sesuatu, jangan sampai dia menjadi anak yang baik berubah menjadi tidak baik. Jangan sampai anak ini yang harusnya tadinya menghargai orang tua menjadi tidak menghargai orang tua. Oleh sebab itu orang tua ingin anaknya itu berubah. Kenapa dia ingin mengubah anaknya? Dengan pengetahuan, dengan ajaran? Karena kasihnya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena kasih Allah, maka Allah ingin mengubah kita dari dunia ini beralih kepada Bapa. Yang kedua, kita baca Yohanes pasal 13, mulai ayat 3, ayat ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuhkan kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Gambarannya, Yesus memakai jubah, jubahnya dilepas, ditaruh, lalu dia mengambil sehelai kain lenan, mengikat di pinggangnya, dia mengambil basi, Indonesia sekarang baskom, diisi air, lalu dibawa, lalu dia duduk di hadapan murid, lalu membasuh kaki. Yesus tahu, kembali ke ayat ketiga, Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu hal yang harus kita tahu, bahwa di dalam Yesus kita memiliki hidup kekal. Di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus kita memperoleh jaminan dan perlindungan. Di dalam Yesus hidup kita sungguh-sungguh
diingini, dimiliki, disayangi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita, Dia telah mati di kayu salib supaya kita jangan disalibkan dan menderita. Allah mengganti itu supaya kita menerima Dia dan Dia di dalam kita. Itu Yesus sungguh-sungguh tahu. Seperti seorang anak belum tahu apa yang dimaksud oleh orang tuanya, tapi Yesus sudah merancangkan yang baik untuk kita. Karena Dia mau datang kepada Allah. Kalau Dia datang kepada Allah, Dia begitu sayang dengan kita. Sehingga, karena kasih sayangnya itu, apa yang Yesus lakukan? Ayat yang keempat. Dia bangun menanggalkan jubahnya. Artinya Bapak Ibu, Yesus itu yang punya kerajaan sorga, pemilik daripada kehidupan. Dia mau melayani murid-muridnya. Yesus menanggalkan jubahnya, Yesus menanggalkan kehormatannya, Yesus menanggalkan derajatnya, Tuhan Yesus menanggalkan segala sesuatu yang lebih daripada murid-muridnya, bahkan mengikat kain lenan lalu menyuci. Yang Yesus lakukan saat ini adalah Dia sebagai Bapa, Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Raja, Dia melayani. Kenapa Dia melayani? Membasuh kakinya. Saya punya pengalaman membasuh kaki, Bapak Ibu. Anak saya kalau sudah mandi sore hari, bermain. Kalau sudah bermain, ngantuk langsung tidur. Saya pasti periksa. Buka kamar, lihat. Kakinya kotor. Namanya anak kalau sudah ngantuk, dimanapun dia bisa nyandarkan kepala, langsung tidur. Baik di tempat tidur maupun di kursi. Sehingga saya harus mengambil sebuah kain, tapi tidak seperti Tuhan Yesus bawa baskom. Buka keran, air hangat, basahin, lalu masuk ke kamar. Kaki anak saya lap. Yang hitam sampai bersih. Tidurnya pasti enak. Saya menanggalkan sebagai orang tua bisa saja perintah. Harus cuci kaki sebelum tidur. Kalau tidak, awas. Bisa dicincang, bisa dipukul. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena saya melihat anak saya sudah capek. Sukacitanya sudah pol sampai capek. Maka saya membersihkan kakinya. Supaya dia tidur nyenyak. Kalau engkau tahu melakukan ini, kata Yesus, engkau kelak akan mengerti. Kita akan lihat lagi ayat yang kelima. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Bapak Ibu, ada gium, ada pepatah lama, ada kata-kata sastra yang menjadi budaya dan ditaati oleh orang tanpa sadar. Dikatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Lebih hafal daripada firman Tuhan. Kenapa kemudian Yesus harus membasuhkan kaki ini? Kita lihat ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya? Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua.
Kenapa dibersihkan kaki? Karena seperti anak saya tadi, sudah mandi bersih, karena dia bermain, kakinya menginjak kemana-mana. Sehingga kakinya itu harus dibasuh pulang. Dia nggak perlu mandi lagi. Kita yang sudah dipermandikan dalam Kristus, kita sudah dibersihkan, dimurnikan. Tetapi kita yang sudah dipermandikan, disucikan bersama dengan Kristus, kita itu masih berjalan kemana-mana. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada dan di situ kita berdiri, mata kita, telinga kita, perasaan kita menerima segala sesuatu dari luar itu, baik maupun tidak baik. Jahat maupun tidak jahat. Oleh karena itu, setiap hari kita itu harus dibasuh. Berapa kali dalam hidup kita menerima dikritik orang? Berapa kali kita menahan amarah dalam satu hari? Berapa kali kita menerima kebencian? Berapa kali dalam sehari itu kita mau balas dendam? Itu semuanya mengotori kita. Oleh sebab itu kita harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Kaki kita. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan tidak berdiri di jalan orang fasik. Tapi faktanya dalam hidup ini, pagi, siang, sore, malam kita merenungkan firman Tuhan. Tapi begitu kita melangkah keluar, kita itu selalu bersenggolan dengan orang fasik. Oleh sebab itu Yesus berkata, Aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Kemanapun kita keluar, kita pergi, maka kiri kanan kita itu adalah banyak hal yang jahat. Oleh karena itu harus dibersihkan. Kalau Bapak Ibu sudah terima Yesus Kristus, sudah dilahirkan baru, sudah melayani, tapi kenapa kotor lagi? Tapi kenapa merasa tidak baik lagi? Tapi kenapa merasa jatuh lagi? Itu harus dibersihkan. Inilah yang namanya proses pengudusan. Bahwa kita dipelihara, disucikan, dikuduskan setiap waktu dari hari ke hari. Pada waktu kita terima Yesus, kita mendapat mujizat. Bapak Ibu, mujizat itu tidak hanya satu kali dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya kehidupan orang Kristen itu hidup dengan mujizat. Kenapa? Ketika engkau berdosa, ketika saya berdosa, iblis punya hak untuk menuntut. Tapi oleh karena ada tanda milik Kristus, iblis tidak berani. Tapi dia menunggu untuk menyeret kita semakin jauh dari Kristus. Semakin jauh kita melangkah mendekati dia, semakin kotor kaki kita. Maka kita harus membersihkan kaki ini. Siapakah yang membersihkan kaki kita? Kita lihat ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Yesus tahu. Yang ketiga. Kenapa? Tahu. Dia tahu di antara murid itu siapa yang akan berkhianat. Siapa yang akan menyeret dia ke pengadilan. Siapa yang akan memfitnah dia. Tapi dia sebagai guru
Dia sebagai Tuhan dan tahu dia tidak pernah membalas. Inilah teladan yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Aku guru dan Tuhan, aku telah menunjukkan teladan ini, maka engkau harus melakukannya. Karena Yesus tidak pernah meninggikan diri kepada muridnya. Dia berkata, murid itu tidak akan lebih tinggi daripada guru. Orang yang diutus tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Bapak Ibu, suami sesungguhnya tidak lebih tinggi daripada istrinya. Istri juga tidak lebih tinggi daripada suaminya. Oleh sebab itu, saling membasuhlah engkau kakimu, supaya engkau dikuduskan. Karena dengan saling membasuh, saling mengingatkan, saling menegur, itu kita ditarik kembali supaya tidak terseret kepada iblis. Tapi jika engkau menganggap bahwa diri sebagai suami harus lebih tinggi dari istri, harus dihormati istri, harus yang diutamakan, sebaliknya istri juga egois, aku ini istri, dahulukan aku, lihat aku dulu, katakan dulu kepadaku, berikan dulu kepadaku, maka semuanya akan menjadi kacau beliau. Harus sama. Aku sudah memberikan teladan, kata Yesus kepadamu. Hanya dengan demikian, suami istri saling melindungi, saling menolong. Lebih hebat lagi. Bapak Ibu baca Alkitab, kaki Yudas dicuci enggak? Alkitab enggak ditulis ya. Yang pernah nonton film, enggak pernah lihat juga ya. Dicuci enggak? Dengan keyakinan bahwa Yesus itu adil. Pasti dicuci. Tapi Yesus berkata apa? Tidak semua kamu bersih. Yang terberat Bapak Ibu, di dalam saling membantu, saling mengasihi, itu kalau seperti Yesus, kita tahu bahwa ada orang yang betul-betul merancangkan yang tidak baik dengan kita, tapi kita nggak bisa menghindar dari dia. Kita tahu bahwa kita itu dihianati. Setiap kali di-clearkan, ada saja jawabannya. Tapi kita harus tetap bersama-sama. Ini menyakitkan. Itu yang dialami Yesus, mencuci kaki seluruh muridnya, tapi ada satu yang berkhianat. Yesus tahu, tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap melayani. Ini yang ketiga. Kalau di antara kita tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita itu, kalau semuanya putih, ada satu yang hitam, yang gelap, nggak boleh kita menghakimi. Nggak boleh kita mengadili dia. Kita harus mengasihi. Walaupun engkau punya pengetahuan, orang ini tidak baik, pengetahuanmu tidak akan merubah engkau untuk membatasi, untuk memilih melakukan kasih. Kalau engkau tahu ini, engkau akan berbahagia. Ini yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu, ayat ke-17 mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang dilakukan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya roh. Kenapa disebut roh? Itu adalah buah di mana Allah tinggal bersama dengan kita. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka yang kita lakukan bukan perbuatan roh, tapi perbuatan daging. Perbuatan daging ini diatur oleh hukum, oleh baik itu hukum Taurat maupun hukum dunia. Siapa yang mencuri, masuk penjara. Siapa yang membunuh, masuk penjara. Semuanya ada hukumnya. Tetapi Yesus mencontohkan kepada kita, kalau engkau mau berbahagia,
Saat ini, pilihlah Roh. Pilihlah Yesus. Pilihlah firman. Sebab apa? Sebab firman itu kekal. Roh itu kekal. Kalau hari ini kita tidak makan, besok kita dapat makan, Bapak Ibu. Kalau hari ini uang kita habis, besok kita akan cari uang, dapat uang lagi. Tapi kalau hatimu habis, kesabaranmu tidak ada. Otakmu habis terbakar. Akal budi, akal sehat tidak ada. Yang ada akal bulus, akal licik. Apa yang terjadi? Kita sama seperti binatang. Maka bahasa Alkitab, selintah akan berkata, untukku, untukku. Nanti datang lagi, untukku, untukku. Itu yang terjadi. Kalau kita memenuhi kebutuhan daging, itu bukan sumber kebahagiaan. Tapi itu justru menjauhkan kita dari kebahagiaan. Tetapi kalau hidup kita itu berdampingan dengan Roh, menerima Roh, dan melakukan apa yang diperintah oleh Roh, walaupun dengan melakukan perintah itu, seperti Yesus berkata, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh jabatan. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya pengetahuanmu. Sebaliknya, kalau engkau tidak punya pengetahuan, anggap aja dunia bodoh, tidak. Pasti tidak, mesti engkau tidak akan bahagia. Karena bahagia tidak semua tergantung itu. Kita bahagia karena apa? Karena jiwa kita yang muncul daripada tubuh yang diciptakan ini hidup tidak menuruti keinginan daging. Tapi jiwa kita itu yang membuat kita hati ini panas dingin, yang membuat jantung kita yang harusnya ada di dada, tapi detaknya sudah di bun-bun kepala. Tapi tetap kita berpegang kepada Roh. Melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak melakukan yang terbaik menurut keinginan kita. Seperti Hawa. Dia melakukan yang terbaik keinginannya, sehingga jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, kata Yesus, kalau engkau tahu hal ini, engkau akan berbahagia. Kenapa engkau akan berbahagia? Karena sumber dari dosa itu adalah ego. Yang dimaksudkan dengan ego ini adalah keinginan. Kalau engkau bisa mengatasi keinginan ini, engkau akan jauh daripada yang jahat. Oleh sebab itu, dalam 10 hukum, hukum yang ke-10 menjadi dasar dari segala sesuatu. Jangan engkau ingin. Tapi sekarang ada nyanyian, wong ingin, kapriwe maning. Tapi itulah menjadi asal muasal kita menjadi tidak bahagia. Apakah di dalam Kristus kita nggak boleh ingin? Boleh. Di dalam Alkitab tidak ada sejarahnya Allah menciptakan kita. Dia berkata, beranak cuculah dan penuhi muka bumi ini. Dan dia berfirman, hiduplah menurut Roh, jangan menurut daging. Mereka yang hidup menurut Roh karena tidak tunduk kepada daging, Allah tidak pernah membuat dia mandul. Keinginan Allah tetap terlaksana. Tapi Allah mau supaya engkau membuat keturunan-keturunan yang kudus. Keturunan-keturunan yang baik di mata Allah. Sebab itu bangunlah, lakukanlah segala sesuatu hidupmu supaya engkau berbahagia di dalam Roh. Bagaimana di dalam Roh? Apa yang dipersatukan oleh Allah nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena yang dipersatukan oleh Allah itu adalah roh kita. Bukan daging. Roh yang sudah menyatu dengan kita tidak pernah menghapus keinginan daging.
Roh yang diberikan kepada kita tidak pernah mematikan daging. Tapi roh yang diberikan kepada kita adalah kebijaksanaan supaya daging ini tunduk kepada kemauan yang baik di dalam Kristus. Bukan keinginan kita secara daging. Kalau engkau mengerti ini, kata Tuhan Yesus, engkau akan berbahagia. Karena sumber kebahagiaan itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita berbahagia, maka kita akan sanggup membahagiakan orang yang ada di sebelah kita. Kalau engkau berbahagia, makan apa saja enak, minum apa saja enak. Tapi kalau engkau tidak berbahagia, engkau akan menuntut kebahagiaan itu dari makanan yang enak, dari minuman yang enak. Kalau tidak mahal, tidak enak. Kalau murah, tidak enak. Tapi mereka yang berbahagia, apapun enak. Oleh sebab itu layak kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Kita lihat ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yang keempat, Yesus tahu siapa yang dia pilih. Yang dia pilih, siapa yang menerima aku utus, berarti dia menerima aku, kata Yesus. Siapa yang diutus oleh Yesus? Roh Kudus. Kalau engkau menerima apa yang diajarkan dan diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman-Nya, engkau menerima Kristus. Kalau engkau menerima aku, Yesus Kristus ini, Yesus berkata, berarti engkau menerima Bapa yang mengutus aku. Kalau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita terima, maka segala sesuatu kita akan tahu bahwa kita ini dipilih oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Allah itu sayang dengan kita. Allah itu mencintai, mengasihi, menyayangi kita, memelihara kita. Tapi banyak orang tidak tahu, sehingga dia tidak mencari Allah. Dia menjadi sumber pemuas kedagingan karena dia mengira kebahagiaannya adalah kalau dagingnya merasakan bahagia. Tetapi justru Allah berkata, kalau engkau tahu bagaimana rahasia Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu di dalam kamu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang bahagia. Bapak Ibu, pernahkah orang bahagia lalu kemudian tiba-tiba marah, kasarnya memaki-maki? Atau pernahkah orang yang habis mengeluarkan segala jurus sastra dalam kebun binatang, dihambur-hamburkan, tiba-tiba dia berkata, aku bahagia? Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang antagonis. Tidak satu frekuensi. Yang bisa berkata begitu siapa, Bapak Ibu? Ada. Iblis. Karena bagi iblis, kalau dia serigala berbulu domba, itu wajar. Itu bagi iblis. Oleh karena wajar menurut iblis, dan kita ini ada dalam dunia yang dikuasai iblis, maka Yesus akan berkata, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Nanti domba-domba ini akan melihat, oh di sana domba-dombanya baik, besar-besar, gede-gede. Domba taunya kenal domba. Tapi yang tahu bahwa domba itu serigala, Tuhan.
Tetapi kalau kita tahu bahwa kita itu dikasihi oleh Allah, maka kemanapun engkau pergi, Tuhan melindungi engkau. Tuhan membuka jalan yang aman bagimu. Tuhan mengetahui hidupmu pada akhirnya. Tuhan tahu keinginanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu untuk kebahagiaan, untuk diperhatikan, untuk disayangi, untuk diberkati, untuk dipelihara, untuk diberi kekuatan. Bahkan Allah ingin supaya hatimu penuh dengan sukacita, bahkan melimpah-limpah. Kuncinya, engkau harus tahu, hanya ada pada Yesus yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita, di mana ada Roh Kudus yang Dia utus. Oleh sebab itu mulai sekarang jangan tutup telinga dengan firman Allah. Jangan tutup telinga dengan puji-pujian dan penyembahan. Karena itu adalah suara Roh Allah untuk membangun dan membawa jiwa kita menghampirinya. Dan ketahuilah, apa yang Roh Kudus kerjakan, itu adalah yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itu ada dalam kehendak Bapa. Oleh sebab itu, kalau engkau tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada bersama saya dan melihat engkau siang dan malam, waktu engkau tidur maupun bangun, waktu engkau pergi berjalan, duduk, makan, dan sebagainya, ketahuilah, takutlah akan Allah mulai sekarang. Jangan berbuat sesuatu yang sepertinya tidak ada yang lihat. Allah tahu. Oleh karena itu, kembali ke Yohanes pasal 13, ayat 17. Mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tetapi kalau kamu tahu tapi tidak melakukannya, engkau tidak berbahagia. Saya ulangi. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika engkau melakukannya. Tapi kalau ini hanya menjadi pengetahuanmu, engkau tidak akan bahagia. Kenapa? Pengetahuan itu menjadi beban otak, beban pikiran, beban perasaan. Sebanyak engkau yang tahu, sebanyak itu pula engkau tidak mampu melakukannya, sebanyak itu pula menjadi beban. Tapi kalau engkau melakukannya, engkau berbahagia. Yesus memanggil kita untuk berbahagia, yaitu melakukan kasih-Nya. Yesus mau supaya pengetahuan dunia tentang diri kita, tentang status, tentang kebanggaan, tentang kehormatan, tanggalkan semuanya itu. Lakukanlah perintah Allah, maka engkau akan berbahagia. Tapi jika engkau mengandalkan pengetahuanmu, mengandalkan apa yang engkau peroleh dalam dunia ini, dan mencoba melakukan kasih, engkau tidak akan bahagia. Sebab kebahagiaan itu datang dari Roh Allah. Bukan datang dari pengetahuan kita. Kalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mulai hari ini, ada bait Allah pada kita. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada firman-Nya. Mulailah kita melakukan. Maka kita akan menikmati orang-orang yang berbahagia. Saya percaya suami sanggup membahagiakan istrinya. Istri sanggup membahagiakan suaminya. Orang tua sanggup membahagiakan anak-anaknya. Anak-anak juga akan sanggup membahagiakan orang tua. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh ukuran dunia, tapi oleh ketaatan kita kepada firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.